Oke, aku akan perlahan-lahan menyingkirkan batu ini dan mencoba mendekatkannya ke kamera. Ini dia. Ada. Lihat pencapit itu. Dia mencoba mencapitku. Aku akan mencoba melepaskannya. Oh, lihat itu. Coba perhatikan ini. Coba tunjukkan bagian atasnya. Saat matahari pagi terbit di atas cakrawala, aku duduk dan menyaksikan air pasang surut perlahan. Gelombang demi gelombang, garis pantai perlahan menampakkan dirinya, memperlihatkan rintangan licin berupa medan berbatu. Selamat datang di sisi Pasifik Costa Rica, tempat jika kamu tiba saat air surut dan tahu tempat yang tepat untuk mencari, ekosistemnya dipenuhi dengan makhluk laut. Coba lihat ini. Aku seperti sedang duduk di tepi sungai, tapi ini sebenarnya adalah air pasang yang mengalir kembali ke lautan. Kalian mungkin bertanya-tanya, bagaimana cara menemukan makhluk di melampaui gelombang? Kami menunggu airnya surut dulu, lalu kami kembali ke kolam pasang surut kecil, dan di sanalah kami menemukan makhluk terdampar. Oke, kita ke sana terus lihat kita dapat apa. Hal favoritku tentang kolam pasang surut adalah kamu tidak pernah tahu apa yang akan kamu temukan. Dan penemuan pertama kami hari itu adalah salah satu makhluk paling aneh yang pernah kami temui. Ya ampun, ini sangat besar. Oh, apa itu? Ini hewan, ini cacing zebra. Ini hidup, aku bisa merasakannya berkontraksi. Lihat, sekarang lebih mirip cacing. Itu cacing yang besar, bisa lebih gede nggak? Iya, bisa lebih besar. Mereka bisa meregang hingga 50 kali panjangnya. Lihat ini. Lihat seberapa jauh benda ini meregang. Nggak habis-habis. Kayaknya itu mau putus. Ini jadi makin panjang. Lihat ini. Wow. Wow. Oke. Wah, aku kembaliin dulu ke bawah batu. Berhati-hati menyusuri garis pantai. Tujuan kami adalah melacak surutnya air laut sehingga kami bisa tetap sedekat mungkin dengan lautan. Kolam-kolam yang baru terbuka ini umumnya bersuhu lebih dingin, yang pada gilirannya meningkatkan peluang menemukan kehidupan laut. Dan tak lama kemudian, kami bertemu dengan hewan lain. Oh, wow. Lihat kantong air ini, isinya penuh dengan siput kecil. Kamu tahu ini apa? Ini kucing laut berkutil. Dan akan lebih mudah bagi kamu untuk melihatnya jika kita memasukkan air ke dalam wadah plastik ini. Nah, kalian sudah lihat kelinci laut hitam dan kelinci laut coklat. Dan mereka ini sebenarnya juga sejenis siput laut. Tapi mereka sedikit berbeda. Oh, mereka ada di mana-mana. Mereka ada di sisi batu. Ayo teman-teman, aku akan mengumpulkan kalian dan menaruh kalian di wadah ini. Wow. Itu siput yang banyak. Ini wadah penuh dengan siput. Lihat seberapa cepat aku bisa mengumpulkan mereka. Mungkin ada sekitar 60 atau 70 siput di kantong yang ini. Dan coba lihat, kamu dapat melihat mereka dengan jauh lebih baik sekarang karena mereka berada dalam wadah yang bening. Tapi mereka sangat tersamarkan oleh alga ini dan itulah yang sebenarnya mereka makan. Nah, mirip dengan kelinci laut coklat dan kelinci laut hitam, mereka juga memiliki rhinophore yang merupakan pelengkap kecil yang tumbuh di atas kepala mereka dan tepat di depan mulut mereka. Yang di atas merasakan cahaya dan gerakan dan yang di depan wajah merasakan zat kimia di lingkungan, khususnya makanan. Dan itu juga membantu mereka berkomunikasi satu sama lain. Nah, kamu mungkin bertanya-tanya, apa makhluk ini punya rangka? Tidak, mereka tidak punya. Siput sebenarnya adalah gastropoda. Mereka punya cangkang yang melindungi organ-organ mereka. Kalau seperti siput punya cangkang luar. Tapi siput seperti ini atau kelinci laut coklat, kelinci laut hitam punya cangkang dalam. Dan aku benar-benar bisa merasakannya di sana. Rasanya seperti kerikil. Dan disitulah semua organ utama mereka disimpan. Lihat bagian bawahnya. Itu kakinya. Punya otot besar yang membantunya menyelinap di dasar kolam pasang surut. Dan di depan dia punya lidah kecil yang gatal yang disebut radula. Dan itulah yang mereka gunakan untuk membersihkan semua alga ini dengan penyedot debu. Nah, yang harus kamu lakukan adalah memijat siput itu sedikit. Dan ia akan menjadi sangat berlendir dan sangat-sangat kenyal. Wow, benda ini sangat lengket. Dan semakin aku memegangnya semakin banyak lendir yang dikeluarkannya. Nah, ini tidak melukai hewan ini sama sekali. Ini malah justru membantu mereka menjaga tubuhnya tetap lembab. Dan tentu saja dia berpikir, apa aku mau dimakan? Dan lendir ini sedikit beracun. Tidak akan membahayakan aku. Sekarang coba lihat bagaimana siput ini menyelinap di tanganku.
Aku gak nyangka kita akan ketemu siput di Costa Rica, tapi tentu saja kemanapun kita pergi, kita akan selalu bertemu siput. Oke, kita lanjut ke sana dan lihat kita dapat apa lagi. Kamu lihat apa, Coyote? Kepiting yang tampak sangat marah. Lihat bagaimana ia menjepit tubuhnya ke batu ini. Dia membela diri dia dengan penjepit itu. Oke, aku akan coba singkirkan batu ini dan mencoba mendekatkan kepiting ini ke kamera. Ini dia. Lihat pencapit itu. Nah, pencapit di bagian depan kepiting ini cukup serius. Seperti yang kalian lihat, ini penjepit seperti monster. Dan ini mungkin sejenis dari kepiting batu. Wow, dia mencoba mencapitku. Aku akan mencoba melepaskannya. Oh, lihat itu. Coba perhatikan ini. Coba tunjukkan bagian atas. Dia mencapitku. Lihat ini, lihat jariku. Dia baru saja meremukkan bagian atas jariku. Itu sangat sakit. Ya ampun. Ini membuat kepiting pantai ungu malu. Aku pikir pada saat ini dia sudah pasti berhak untuk bertahan di sudut itu. Jariku berdarah. Kita lanjut aja dan kita lihat kita bisa dapat apa lagi di kolam Costa Rica ini. Ini sempurna. Mana? Kamu lihat apa? Semuanya di kolam yang ini. Nah, semua batuan di sini mudah dibalik. Feelingku, kita coba balikin batu dan kita akan menemukan apa yang kita cari selama ini. Oke, ini mungkin batu bagus di sini. Seperti yang kalian lihat, ini sedikit di atas air, tapi banyak juga yang di bawah. Nah, makhluk ingin tinggal di tempat teduh yang lebih sejuk. Banyak celah di bawah sini dan aku akan mencoba membaliknya dan kita lihat kita dapat apa di bawah sini. Siap? Oke. Oh iya, lihat di itu. sana. Oke, tunggu. Wah. Kamu tahu apa itu? Mereka kayak gurita berbulu. Benar. Oh, diambil gak ini? Nggak tahu, aman nggak tapi? Sepertinya ini sangat berbahaya karena tampak banyak duri di tentakelnya. Tapi sebenarnya ini adalah bintang rapuh. Wow. Ini adalah satu spesies kolam pasang surut yang paling umum yang akan kamu temukan. Lebih dari 2000 spesies di seluruh dunia dan mereka dapat ditemukan di setiap samudra, bahkan kutub utara dan selatan. Dan perairan dingin di sana adalah rumah bagi bintang laut rapuh. Kalian mungkin berpikir, ya itu terlihat seperti ulat yang memiliki banyak duri di atasnya. Apa ini berbisa? Apa ini beracun? Coyote, apa kamu dalam bahaya sekarang? Sebenarnya bintang laut rapuh sama sekali tidak berbahaya. Nah, di bawahnya mereka memiliki tabung kecil sangat mirip dengan bintang laut. Mereka bukan bintang laut kan? Bukan, tapi mereka masih berkerabat dengan bintang laut. Dan tepat di tengahnya, itu mulutnya. Tapi itu bukan hanya mulutnya, tapi juga pantatnya. Mereka makan dan buang kotoran tepat di lubang yang sama. Nah, rahang makhluk ini sangat unik. Sebenarnya ia memiliki 5 rahang, seperti jariku ini nih. Nyam, 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 nyam. Dan saat mereka bergerak melintasi cekungan kolam pasang surut, mereka berpesta dengan segala jenis alga dan banyak tanaman yang membusuk. Dan saat airnya surut seperti ini, makhluk ini dapat bergerak dengan sangat cepat. Coba lihat, aku coba taruh di sini. Dan lihat gimana dia bergerak. Keren sekali cara mereka untuk menempel pada lingkungan. Dan kemudian menyelinap di antara bebatuan. Sekarang mari kita bahas pelengkap makhluk ini. Kamu lihat semua bulu ini yang menyebar di seluruh tentakel ini. Ini sebenarnya digunakan untuk bergerak. Dan kamu dapat melihat bulu-bulu itu mengelilingi tentakel sepenuhnya, yang memungkinkan makhluk ini bergerak dengan kedua tangan dan kakinya saat bergerak di kolam pasang surut. Makhluk ini dapat kehilangan semua kakinya tapi kecuali satu. Bintang laut dapat kehilangan semua kakinya dan kedua spesies itu dapat meregenerasi anggota tubuhnya. Tapi yang ini, selama ia masih memiliki satu kaki, dia akan baik-baik saja. Ya, di antara kepiting, siput, dan bintang laut ini, aku yakin kita telah menemukan makhluk aneh di kolam pasang surut Costa Rica ini. Aku Coyote Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Oke teman, kembali ke batumu tadi. Wah, itu keren.